Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Nadil dengan NIM 2502055011029, Prodi PTA kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi wawancara terhadap psikologi pendidikan yang dimana menggunakan metode Jean Piaget. Subjek kali ini adalah adik saya sendiri. Ya, langsung saja ke videonya. Baik, bisa perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, Asal. dari SMP Negeri 18 Makassar. Oke, pertanyaan pertama, pelajaran apa yang paling kamu suka dan mengapa? Materi pembelajaran PJOK, Karena saya suka berolahraga. yang kedua, bagaimana cara kamu belajar di rumah? Saya mengatur waktu saat belajar. Baik, apa yang kamu lakukan kalau mendapat nilai jelek? Saya sangat kecewa kepada diri saya sendiri. Oke, menurutmu belajar kelompok itu membantu atau tidak? Ya, sangat membantu karena melatih berdiskusi saat bekerja kelompok. Kemudian, menurutmu handphone membantu belajar atau malah mengganggu? Membantu karena disitulah saya mencari jawaban. Apa yang kamu lakukan kalau tidak mengerti penjelasan guru? Ketika saya tidak mengerti penjelasan guru, sebaiknya saya bertanya. Baik, apa yang kamu lakukan kalau tidak mengerti penjelasan? Salah. Kalau kamu jadi ketua kelas, apa yang ingin kamu ubah? Dari tata tertib, tiket dan Apa cita-cita di masa depan? jadi tentara. Baik, menurutmu kenapa kita harus belajar? Mencapai cita-cita. Oke, bagaimana perasaanmu saat berhasil mengerjakan soal yang sulit? Sangat senang. Baik, mungkin itulah yang bisa dipaparkan. Baik, itulah tadi hasil wawancara yang telah didapatkan. Adapun refleksinya, yaitu berdasarkan hasil wawancara, peserta didik menunjukkan sikap yang cukup positif terhadap proses belajar. Peserta didik memiliki minat pada pelajaran PJOK karena menyukai olahraga, sehingga terlihat bahwa pembelajaran yang sesuai dengan minat dapat meningkatkan semangat belajar. Dalam belajar di rumah, peserta didik sudah mampu mengatur waktu belajar dengan baik, yang menunjukkan adanya tanggung jawab dan disiplin terhadap kegiatan belajar. Saat mendapatkan nilai jelek, peserta didik merasa kecewa pada diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik memiliki keinginan untuk memperoleh hasil yang baik dan peduli terhadap prestasi belajarnya. Peserta didik juga menganggap belajar kelompok sangat membantu karena dapat melatih kerjasama dan diskusi dengan teman. Selain itu, handphone dapat dianggap membantu proses belajar karena digunakan untuk mencari jawaban dan informasi pelajaran. Ketika tidak memahami penjelasan guru, peserta didik memilih untuk bertanya kepada guru yang menunjukkan keberanian dan keinginan untuk memahami materi lebih baik. Peserta didik juga mampu memiliki kepedulian terhadap lingkungan kelas dengan ingin memperbaiki tata tertib dan jadwal piket. Apabila menjadi ketua kelas, cita-cita menjadi tentara menunjukkan adanya semangat, kedisiplinan, dan tujuan hidup yang ingin dicapai. Peserta didik memahami bahwa belajar penting untuk mencapai cita-cita, serta merasa senang dan bangga ketika berhasil mengerjakan soal yang sulit. Kesimpulannya, berdasarkan wawancara, peserta didik memiliki motivasi belajar yang baik dan pola pikir yang cukup positif. Peserta didik mampu memahami pentingnya belajar untuk mencapai masa depan dan cita-cita. Selain itu, peserta didik menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kemauan untuk terus berkembang melalui belajar, diskusi kelompok, serta bertanya ketika mengalami kesulitan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peserta didik memiliki perkembangan kognitif dan sosial yang baik sesuai dengan tahapan perkembangan remaja SMP. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.